menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Kejadian mungkin gimana sih, Bang? Bang, pertanyaan berapa jawaban, Bang? Pertanyaan, Bang. Berapa pertanyaan? Ayo, berapa pertanyaan, Bang? Harus bersih ya. Berarti saat itu ada di TKP ya? Bang, jangan dorong, Bang. Ada orang ini. Siapa yang dorong? Lu yang jatuh sendiri. Berharap dapat menghirup udara bebas, nyatanya Riko dan Putra Siregar harus menelan pil pahit. Nyatanya kesaksian dari Cika memberatkan pada Riko dan Putra Siregar. Ya, jadi pemicu pengeroyokan terungkap penyebab Chandra Cika menangis Riko Valentino dan Putra Siregar disebut salah paham. Wow. Ya, update terbaru kabar tentang mereka, yakni Putra Siregar yang ditangkap dan ditahan hingga saat ini dengan Riko karena menolong Cika. Namun hal yang berbeda ternyata kesaksian Chandrika Cika memberatkan Putra Siregar dan Riko Val. Ya, akhirnya terungkap penyebab Chandrika Cika menangis, di mana hal itu yang memicu insiden pengeroyokan yang menyeret Putra Siregar dan Riko Valentino. Seperti yang diketahui, insiden pengeroyokan itu terjadi di sebuah kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022 lalu. Akibat insiden pengeroyokan itu, Putra Siregar dan Riko Valentino kini telah ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani masa tahanan yang genap 20 hari. Dari situ diketahui bahwa pemicu pengeroyokan tersebut adalah karena tangisan Chandrika Cika. Terkait keterlibatan tersebut, TikTokers yang akrab disapa Cika itu pun dipanggil oleh pihak kepolisian. Cika sendiri telah memenuhi panggilan tersebut pada Kamis kemarin, yakni 21 April 2022. Ia tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat. Cika keluar dari ruang penyidik pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat usai dicecar 20 pertanyaan. Tak banyak bicara, Cika hanya mengungkapkan hasil pemeriksaan dirinya sebagai saksi. Alhamdulillah lancar ya, ucap Cika Chandrika di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis kemarin 21 April 2022. Usai Cika menjalani pemeriksaan, Rofi Adian selaku kuasa hukumnya menjelaskan permasalahan yang menyeret sang klien. Rofi mengatakan penyebab Cika menangis adalah karena ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Nabila. Cika yang sudah lama tak bertemu lantas berpelukan dengan Nabila. Pernah terlibat perselisihan, keduanya pun berpelukan sambil menangis. Di lokasi, Cika tanpa sengaja bertemu teman lamanya dan berpelukan sambil tangis-tangisan sebab keduanya pernah berselisih dan kemudian bermaaf-maafan, ujar Rofi Ardian. Rofi menegaskan kala itu Cika berpelukan dengan Nabila, bukan korban yang bernama Nur Alamsyah. Namun katanya tangisan tersebut justru menimbulkan kesalahpahaman pada dua tersangka yang tengah mabuk. Wow. Cika ini nyatanya memberatkan Riko dan Putra Siregar, menyebut mereka berdua ini mabuk, guys. Cika pelukannya sama Nabila, bukan sama Nur Alamsyah, tuturnya lebih lanjut. Namun tanpa diduga, tangisan Cika disalahpahami oleh kedua tersangka yang dalam keadaan mabuk, terangnya. Hal ini pun juga bahwa menunjukkan kesaksian yang dilakukan oleh Cika Chandrika, ya, Chandrika Cika ini memberatkan jelasnya pada Putra Siregar dan Riko Val. Karena dalam keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa keadaan Riko dan Putra Siregar dalam keadaan mabuk
sehingga tidak bisa mencerna intinya guys ya dari tangisan Chika. Artinya Chika juga berkelit berkilah agar ia aman guys dan tidak disebut pemicu dari konflik tersebut. Ia mengamankan diri tentunya dengan hal itu artinya salah paham dari keduanya, yakni kesalahpahaman dari Rico dan Putra Sregar yang menyebabkan terjadinya aksi pengeroyokan tersebut. Selaras ya dengan yang disampaikan oleh Nur Alamsyah. Tentu hal ini menunjukkan bahwa pertama Chika ingin menyelamatkan diri dari kejadian ini. Tentunya kasihan sama Rico Val dan Putra Sregar yang menjadi korban PHP dalam tanda kutip ini guys ya, PHP pada malam itu. Apalagi yang memberatkan bahwa Chika menyebutkan keduanya ini sedang mabuk, yakni Rico dan Putra Sregar. Ya, begitulah yang namanya proses hukum. Tentu alibi dan argumentasi yang paling baik yang akan dibenarkan. Apalagi Putra Sregar ketika itu ya tidak bersama siapa-siapa karena belum ada saksi kunci. Kita tunggu saja kabar-kabar selanjutnya. Tentunya Putra Sregar pun harus ada kuasa hukumnya. Sampai saat ini masih belum, tentu menunggu penyidikan yang dan keterangan-keterangan para saksi yang ada. Jadi di sini intinya Putra Sregar dan Rico Val oleh pihak Chika dianggap salah paham atas tangisan Chika. Sungguh kasihan si Rico ya menjadi ya korban dari tangisan Chika karena kesalahpahamannya. Sungguh gemes ya guys ya, niat menolong nyatanya dimanfaatkan, dan niat menolong nyatanya ketika terjadi sesuatu yang tak mengenakan sangkut paut dengan hukum akhirnya ditinggalkan. Jadi sendiri-sendiri ya. Enes banget kamu si Rico ya, nasibnya ditinggalkan oleh orang yang kamu tolong. Atau memang benar yang namanya Rico dan Putra Sregar ketika itu ya salah paham, atau benar juga bahwa mereka mabuk. Bagaimana terkait hal ini menurut kalian? Tentu ini adalah sesuatu yang sangat menarik, apalagi Bos PS Store dan Rico Valentino kini sudah mendekam di balik jeruji besi tentunya guys. Yuk ini simak komentar pengacara Chika. Sebagai sahabat Bang Putra, seperti apa mungkin Chika? Itu benar nggak sih Bang Putra ada tanpa rayakan atau malah sebaliknya? Putra, kita kalau Chika. Sorry. Aduh. Chika, jadi kronologi sebenarnya seperti apa Chika? Bang, namanya siapa bang? Ropi. Chika, bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.